absen 37. Saya Suspukti nomor absen 33. Saya Zahra Triindira nomor absen 38. Saya Safa Maura Krisdiana nomor absen 32. Saya Radita Salsabila Zahra nomor absen 23. Saya Aulia Fatul Zahra nomor absen 6. Saya Rena Arfani Kusumastri nomor absen 27. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan elektrolisis. Selamat menyaksikan. Alat yang pertama ada klem dan statif, pipa U, gelas ukur, batang karbon, pipet, gelas beker, dan juga adaptor elektrolisis. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu pertama-tama kita akan menuangkan larutan Na2SO4 sebanyak 40 ml ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, pindahkan larutan Na2SO4 yang telah dituangkan ke dalam gelas beker dan juga teteskan 5 tetes indikator universal ke larutan Na2SO4 pada gelas beker. Selanjutnya, pasang pipa U pada statif. Masukkan larutan Na2SO4 yang telah diberikan indikator universal ke dalam pipa U dan pastikan tidak terlalu penuh agar karbonnya tidak membuat larutan tumpah. Pasang batang karbon pada cepit buaya yang tersambung pada adaptor elektrolisis. Masukkan batang karbon tersebut ke sisi kanan dan sisi kiri pipa U. Jangan lupa untuk menyambungkan adaptor elektrolisis dengan arus listrik. Tunggu hingga terjadi reaksi elektrolisis. Nah, untuk hasil elektrolisisnya, di anoda dari bening menjadi oranye kemerah-merahan, sedangkan di katoda dari bening menjadi keungu-unguan. Langkah yang paling pertama adalah tuangkan larutan Ki sebanyak Untuk 40 analisis ml ke percobaan yang dalam pertama gelas yaitu ukur. elektrolisis Kemudian, larutan pasang pipa U pada Na2SO4 statif dengan dan elektroda tuangkan C larutan atau grafit, Ki yaitu sebanyak yang pertama 40 ada ml reaksi yang ionisasinya. tadi Reaksi kita masukkan ionisasinya ke yaitu gelas ukur. Na2SO4 yang setelah dielektrolisis menjadi 2Na+ dan juga SO4 2-. Untuk pada bagian katoda yaitu 2H Kemudian, pasang plus batang 2O karbon pada cepit plus buaya 2 yang elektron tersambung pada menghasilkan adaptor H2 elektrolisis dan 2O2-. dan masukkan batang Sedangkan yang karbon ada di tersebut anoda ke sisi yaitu kanan dan 2H2O kiri pipa U. menghasilkan O2 plus 4H plus 4 elektron. Selanjutnya adalah zat yang dihasilkan di percobaan yang pertama. Yang pertama ada Jangan pada lupa bagian sambungkan katode. adaptor Pada bagian elektrolisis dengan katode arus ini listrik ya. menghasilkan gas H2 yang ditunjukkan dengan adanya gelembung gas. Dan Tunggu ion reaksi OH- elektrolisis yang terjadi ditunjukkan dan dengan lihat apa larutan yang perubahannya. berwarna biru tua, atau dari yang awalnya bening sedikit kebiru-biruan berubah warna menjadi biru tua atau ungu setelah dielektrolisis. Selanjutnya yaitu zat yang dihasilkan di bagian anode. Yang Pada pertama anoda ada gas atau O2 kutub yang positif, ditunjukkan dengan terjadi adanya perubahan warna gelembung menjadi gas sama kecoklat-coklatan. dengan bagian katode, dan adanya ion H+ yang ditunjukkan dengan larutan yang berwarna merah atau oranye Selanjutnya, kemerahan. keluarkan batang ini karbon yang dari pipa U. larutan awalnya berwarna bening sedikit kebiru-biruan berubah warna menjadi oranye kemerah-merahan yang ditandakan. Hal ini menandakan adanya ion H+. Dan masukkan indikator PP ke dalam katoda yang bermata negatif. Nah, bisa kan dilihat perubahan warnanya, teman-teman?
Nah, untuk di sisi anoda atau kutub positifnya, kita akan memberikan indikator berupa amilum yang membuat larutan Ki menjadi berwarna biru tua kehitam-hitaman. Nah, dapat dilihat nih perubahannya selama proses elektrolisis, teman-teman. Dari yang tadinya transparan berwarna kekuning-kuningan, kemudian di anoda mengalami perubahan menjadi kecoklatan, dan setelah ditambahi indikator amilum menjadi biru tua kehitaman. Sedangkan di katoda mengalami perubahan dari kuning menjadi magenta. Langkah yang kedua, kita akan menimbang sebuah kawat tembaga yang memiliki berat sebesar 0,35 gram. Langkah yang ketiga, kita akan menuangkan larutan CuSO4 ke dalam gelas ukur sebanyak 40 ml. Setelah itu, larutan CuSO4 yang telah kita ukur, lalu kita tuangkan ke dalam gelas beker. Langkah berikutnya, kita akan menjepitkan kunci dan kawat tembaga dengan menggunakan kabel buaya. Pada kunci, kita jepitkan di kabel yang berwarna hitam bermuatan positif atau di katoda. Sedangkan kawat tembaga kita jepitkan di kabel yang berwarna merah atau bermuatan negatif yang berada di anoda. Setelah itu, kawat tembaga dan paku kita jepit menggunakan penjepit buaya
Lalu kita masukkan ke dalam gelas beker yang sudah diisi dengan larutan CuSO4. Langkah berikutnya, jika kawat tembaga dan kunci telah dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, lalu kita alirkan dengan listrik kurang lebih selama 15 menit. Dan pada hasilnya, kunci berhasil berubah terjadi korosi.